Pemirsa, mudik ke kampung halaman sudah menjadi hal yang biasa kita lihat, yang biasanya juga dilakukan oleh umat muslim di Hari Raya Idul Fitri untuk saling bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan dengan keluarga tercinta. Yang menarik, fenomena mudik ini ternyata begitu kental di Indonesia. Padahal di Timur Tengah sendiri, mudik tidak dilakukan di Hari Raya Idul Fitri. Lalu pertanyaannya, mengapa budaya mudik ini menjadi sebuah tren ya atau tradisi yang ada di Indonesia di Hari Raya Idul Fitri? Nah, untuk mengetahuinya kita akan langsung ke kediaman Rizalwan Lubis selaku pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut. Mudik berasal dari serapan bahasa Melayu yaitu hulu atau tempat asal. Namun kini kata mudik menjadi istilah umum untuk menggambarkan kegiatan seseorang pulang ke desa atau ke kampung halaman. Tradisi ini biasanya digunakan bagi warga pendatang yang beragama Muslim untuk merayakan momen Lebaran bersama keluarga di tanah kelahirannya. Selain menjadi momen bersilaturahmi dan saling memaafkan bersama keluarga di kampung halaman, momen mudik ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan pergerakan ekonomi daerah di berbagai sektor, mulai dari tempat wisata, UMKM, hingga layanan transportasi massal. Meski demikian, tradisi mudik juga memiliki dampak lainnya. Seperti saat arus balik, jumlah penduduk di kota besar biasanya akan meningkat signifikan. Hal ini dikarenakan usai merayakan Idul Fitri, kota yang menjadi pusat perekonomian akan didatangi oleh para pencari nafkah dari berbagai daerah. Dan hal ini biasanya mengakibatkan overpopulasi di kota-kota besar. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang mudik di Hari Raya Idul Fitri, saat ini saya telah di kediaman Bapak Rizalwan Lubis selaku pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Rizalwan. Selamat siang. Apa kabar? Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri sebelumnya Pak. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Lahir batin, iya. Baik. Kita langsung saja membahas tentang fenomena mudik Pak. Tapi sebelumnya nih, saya mau bertanya dulu. Bapak kan pendatang nih. Iya, Kok nggak mudik Pak Rizalwan? Udah betah di sini soalnya. Udah betah di Jakarta. Udah betah di Jakarta, iya. Oke, kita langsung saja nih Pak membahas tentang fenomena mudik yang ada di Indonesia ya, tepatnya di Hari Raya Idul Fitri. Ini sebetulnya fenomenanya sudah terjadi sejak zaman dulu kah? Bahkan sejak zaman sejarah kah? Zaman kerajaan kah sudah ada Pak di Indonesia mudik ini? Ya, jadi mudik sebetulnya itu bagian dari tradisi migrasi orang Indonesia dan Asia Tenggara secara umum ya. Karena memang kita tahu orang Indonesia sebagian besar adalah pendatang dari Yunan, Cina Selatan begitu. Sejak saat itu orang-orang Yunan itu ya itu melakukan migrasi, kemudian mencari sumber penghidupan di beberapa tempat di Indonesia, kemudian menetap. Dan akhirnya mereka berpindah tempat lagi ya ke tempat lain. Nah, di masa-masa tertentu itu orang-orang tersebut itu akhirnya kembali ke tempat asalnya ya. Nah, walaupun pada akhirnya tidak kembali lagi ke Yunan, ke Cina Selatan, tapi mereka berkumpul ke tempat asal mereka pertama kali migrasi di Indonesia. Nah, ini kemudian berakulturasi ketika Islam masuk ke Nusantara ya. Nah, Islam masuk ke Nusantara, Lebaran itu menjadi momen di mana ketika orang berkumpul kembali semua keluarga. Ya, jadi dia kembali ke tempat asal dia, ke tempat dia dibesarkan, dilahirkan, dibesarkan ya, di masa kecil dia begitu. Nah, momen itulah yang membuat akhirnya menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Jadi ini cerita lama sebetulnya. Sejak pertama kali Islam datang dan kemudian berproses dengan sumber penghidupan orang-orang yang ada di Indonesia pada umumnya. Oke. Jadi ini apakah bisa dikatakan juga sebagai proses atau buah dari akulturasi budaya dan agama Pak yang terjadi di Indonesia? Ya, pastinya. Karena begini, kalau kita melihat Lebaran ya, melihat tradisi mudik ini ya dalam konteks Lebaran itu ada 3 hal ya. Pertama, dia adalah peristiwa spiritual, kedua adalah peristiwa sosial budaya, yang ketiga adalah peristiwa ekonomi. Nah, kalau peristiwa spiritual ini kaitannya dengan yang tadi agama ya. Jadi kalau kita bilang ini akulturasi, pasti akulturasi. Jadi karena orang momen Lebaran itu selalu membuat kita disadarkan bahwa secara ajaran agamanya kita kembali ke nol lagi ya, kita kembali ke fitrah kita masing-masing. Jadi kita pasti akan teringat masa lalu kita dengan orang tua, masa kecil kita. Kalau orang tua sudah tidak ada, berarti kita akan terkenang, kita mau datang ke makamnya gitu. Dan makamnya kebetulan jauh di kampung sana misalnya.
Nah, yang kedua adalah peristiwa sosial budaya. Di sini ini kita ingin menunjukkan bahwa kita manusia yang berinteraksi ya. Artinya kerja keras kita selama berbulan-bulan itu perlu kita bayar dengan kita bersenda gurau, kemudian bersilaturahmi dengan orang-orang dari masa lalu ya, dari tetangga, dengan keluarga besar dan sebagainya. Baru yang ketiga ini peristiwa ekonomi. Ya, peristiwa ekonomi itu artinya adalah kita sudah mencapai sesuatu dan ingin menunjukkan kepada orang. Memang konteks negatifnya adalah Lebaran itu jadi ajang flexing sebetulnya. Ya, menunjukkan bahwa oh ini kita sudah bisa punya mobil baru, kita punya baju baru, kita punya anak baru dan sebagainya. Gitu. Oke, nah sebelum ke flexing, jadi tadi ada 3 momen ya. Pertama momen spiritual, kemudian akulturasi budaya dan agama, dan yang ketiga adalah ekonomi ya, yang membuat mudik ini menjadi sebuah tren dan fenomena yang kental sekali saat Hari Raya Idul Fitri di tanah air. Nah, kenapa ini memang begitu kental sekali ya di Asia terutama. Sementara kalau di Timur Tengah sendiri, momen mudik malah tidak ada ya. Di sana itu di Idul Adha ya Pak ya? Betul. Kenapa Pak Rizalwan? Ya, sebetulnya di Indonesia sendiri, kalau tidak di semua tempat juga Lebaran Idul Fitri ini lebih meriah dibandingkan Idul Adha. Di Aceh ya, sebetulnya itu juga tradisinya Idul Adha lebih meriah dibandingkan Idul Fitri. Ya, karena mungkin ya seperti kita tahu ya, pergerakan orang saat mudik di Indonesia ini itu paling besar di Pulau Jawa sebetulnya. Ya, jadi memang ada beberapa yang dari luar Jawa ke Jawa atau antar pulau ya, dari Pulau Kalimantan ke Sumatera dan sebagainya. Tapi tetap mudik itu adalah Jawa sentris ya. Mudik itu adalah tradisi Jawa dalam tanda kutip begitu ya. Nah, kalau di Timur Tengah sana memang karena migrasi orang itu berbeda dengan di Indonesia. Ya, migrasi orang di Timur Tengah di negara-negara lain itu berbeda. Jadi kalau konteks kesejarahannya tadi kita kembali ke orang pertama Indonesia yang datang dari Cina Selatan, kemudian berakulturasi dengan budaya Islam, budaya Arab, tapi Arabnya ditinggalkan, Islamnya yang menjadi momentum gitu ya. Jadi Lebaran itu adalah satu titik di mana orang menyadari kita harus bisa kembali kepada fitrah dan menunjukkan bahwa kita adalah manusia baru. Ya, manusia baru dalam arti puasanya sukses, ya, usaha kita sebelum puasa juga sukses, dan kita bisa berkumpul lagi dengan orang-orang terdekat begitu. Bisa berkumpul kembali bersama orang-orang terdekat di kampung halaman. Di kampung halaman. Nah, ini agak sedikit bergeser semakin hari semakin kesini di tengah era globalisasi juga, teknologi dan lain sebagainya. Makna fitrah kembali ke nol, kembali ke suci sepertinya agak sedikit bergeser seperti yang tadi Pak Rizalwan sudah bilang, karena banyak yang sudah ke kampung halaman kembali menunjukkan kesuksesannya dengan membawa mobil pribadi mungkin atau barang-barang yang branded begitu ya, baju-baju yang mewah, dan memamerkannya ke keluarganya sendiri ataupun tetangga agar terlihat tersohor begitu. Nah, ini bagaimana Pak? Fenomena ini apakah sebetulnya sah-sah saja untuk memamerkan kesuksesan kita, atau sebaiknya jangan deh, lebih baik ya kita apa adanya aja, tidak perlu berlebihan, mengingatkan Indonesia banyak masih kelas menengah ke bawahnya. Ya, ini menarik ya, kalau kita pelajari data 2022 ya, pergerakan orang di Pulau Jawa itu mencapai 85.000 pada saat mudik ya. Dan mayoritas itu sekitar hampir 20 ribuan itu menggunakan mobil pribadi. Ya, 20 ribuan jiwa itu menggunakan mobil pribadi. Artinya karena dia ranking 1, artinya orang memilih untuk menunjukkan saya punya mobil baru mungkin ya. Dan iklan-iklan mobil baru juga menjelang Lebaran biasanya ayo beli mobil baru untuk Lebaran dan sebagainya. Ada banyak promo. Ada banyak promo sehingga orang bisa pakai. Kemudian bagi ibu-ibu ada juga yang beli emas ya. Mungkin emasnya selama ini taruh di Pegadaian, tapi menjelang Lebaran ditebus lagi kemudian dipakai. Ya, itu satu fenomena yang umum juga ya di tengah masyarakat. Itu yang terjadi. Nah, itu satu hal yang memang menjadi fakta ya, dan itu tidak bisa dicegah, dalam arti walaupun memang sebagian besar katakanlah tokoh agama Islam ya mendorong agar itu jangan dilakukan ya. Nah, kembali lagi ke tiga peristiwa tadi ya. Peristiwa spiritualnya kan cuma satu. Ya, sosial budaya dan ekonominya ini kan mendominasi sekali ya. Jadi orang bahkan walaupun memang yang pertama adalah yang spiritual, tapi yang menentukan itu pada akhirnya ekonomi. Kalau uang nggak ada, mungkin orang lebih memilih tidak jadi mudik, ya, karena tidak ada yang mau dia tunjukkan dalam tanda kutip. Ya. Apa yang mau dia tunjukkan? Mungkin dia akan merasa malu juga mudik, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dia tunjukkan sebagai kesuksesan dia. Nah, kesuksesan artinya fitrah itu bisa jadi sekarang sudah bermodifikasi, bukan hanya sukses puasa 1 bulan,
tapi sukses juga mencari nafkah beberapa bulan sebelum masuk ke bulan puasa begitu. Jadi itu menjadi satu paket seolah-olah begitu. Oke. Jadi ada seperti makna yang baru ya muncul ya setelah era perkembangan ini teknologi dan era globalisasi. Jadi ada kesuksesan yang mestinya juga dibawa ya ke Betul. daerah atau kampung halamannya. Iya. Nah, ada yang mau ditambahin, Pak? Ya mungkin, tapi gini, bisa jadi kita melihat itu sebagai bagian dari rasa syukur juga ya. Oke. Ya, rasa syukur artinya seseorang sudah bekerja keras, ketika dia berkumpul dengan keluarga besarnya, kembali ke kampung halamannya, dia ingin berbagi. Ya, dia mungkin bisa jadi kita keliru juga kalau menilai ini dalam konteks hanya flexing semata. Tapi bisa jadi motifnya ada juga yang memang ingin berbagi. Ya, ingin pada saat hari besar, hari yang membahagiakan, ya supaya keluarga besar mungkin ada sepupu atau tetangga masa kecil yang hidupnya lebih sulit dibandingkan kita yang sudah merantau gitu ya. Pada saat mudik apa salahnya kita berbagi ke dia? Itu mungkin ada perspektif lain ya yang mungkin lebih positif untuk menjelaskan hal itu. Oke, jadi kayak seperti ada konteks berbagi ya. Betul. Saat kita mudik ke kampung halaman. Nah, membahas mengenai adanya potensi berbagi di Hari Raya Idul Fitri, tepatnya di momen mudik, ini juga apakah bisa menjadi momen untuk membangun pemerataan ekonomi, Pak Rizalwan, di daerah-daerah terutama ya? Karena pada saat momen mudik, banyak orang di daerah yang pulang ke kampung halaman, dan mungkinkah juga membuat kepala daerah di berbagai daerah berpikir sebaiknya akan lebih baik lagi kalau saya membangun infrastruktur yang memadai dan membangun juga tempat-tempat wisata agar roda ekonomi makin bagus dan orang-orang di sana juga semakin berjaya lagi, semakin naik lagi ekonominya. Ya, nah ini satu hal yang menarik ya. Kalau kita membahas konteks, kan tadinya kita bicara supply-nya ya. Supply itu artinya orang yang berangkat mudiknya. Sekarang kita bicara demand-nya, artinya orang di daerah. Dalam hal ini kepala daerah, warga di daerah begitu. Nah tentunya akan sangat baik jika mudik ini tidak bersifat temporer ya. Momentumnya itu pendek sekali kan. Hanya pada saat cuti bersama, beberapa hari sebelum Lebaran dan beberapa hari setelah Lebaran. Ya, memang pada saat itu akan terjadi peak ya, puncak dari segala aktivitas ya. Di mana orang mungkin bukan hanya butuh makanan tapi juga tempat tinggal ya, hotel ya, domisili dan sebagainya, untuk lodging dan lain-lain. Nah, saya kira pemerintah daerah tentunya harusnya bisa lebih cerdas melihat ini ya, bisa memanfaatkan karena orang yang mudik itu pasti akan berwisata, itu udah pasti. Tapi tentunya berwisatanya itu jangan cuma di 2 minggu maksimal itu ya. Nah, beberapa hotel bahkan menaikkan rate-nya itu nggak kira-kira ya. Ada kemarin saya survei ke daerah di Lembang, itu ada yang menaikkan sampai 100%. Oh, oke. Ya, ini fakta nih. Dan beberapa hotel lain kami datangi begitu, kita cek juga ya, ada yang naiknya itu masih normal ya, 30-50%. Bahkan ada yang sampai lebih dari 100%, villa-villa begitu. Jadi ini kelihatannya malah justru membuat wisata itu jadi mati kalau caranya seperti ini. Nah, itu satu hal. Yang kedua, infrastruktur. Nah, infrastruktur ini menarik ya bagi bukan hanya pemerintah daerah, secara nasional sendiri, parameter dari keberhasilan infrastruktur itu momentumnya adalah Lebaran. Karena selalu infrastruktur itu dikejar dari Lebaran ke Lebaran. Ya, jalan tol misalnya yang ke arah Sawangan sini dibuka pada saat Lebaran beberapa tahun yang lalu. Kemudian sekarang juga sedang diumumkan pelebaran jalur tol di Jakarta Cikampek menjadi 4 lajur. Ya, jadi momentumnya memang adalah Lebaran dan ini akan menjadi satu daur yang positif saya kira. Jadi setiap tahun orang mudik, ya dampaknya adalah pemerintah daerah akan terus berbenah, memperbaiki diri, tapi seharusnya jangan hanya menunggu Lebarannya, ya karena kesejahteraan masyarakat itu ya jangan menunggu parameter Lebaran begitu. Ya masa 11 bulan yang lain masyarakatnya tidak sejahtera dibiarkan saja. Saya kira begitu. Baik, menarik sekali perbincangan kita Pak Rizalwan. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya Pak ya. Ya silakan. Baik. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan menarik kita seputar mudik yang menjadi fenomena kental sekali yang terjadi di Indonesia, terutama saat momen Hari Raya Idul Fitri. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Rizalwan. Pak Rizalwan, momen mudik ini memang sudah menjadi sebuah budaya ya di Indonesia, terutama di Hari Raya Idul Fitri yang disebabkan oleh 3 faktor tadi. Nah,
urbanisasi juga menjadi persoalan besar ya, karena Jakarta ini menjadi magnet ekonomi bagi semua daerah. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalkan orang-orang yang mudik dari kampung, dari Jakarta, maksud saya dari Jakarta kemudian kembali ke daerahnya, dia akan ada kemungkinan membawa saudaranya, tetangganya, atau teman-teman yang di daerah untuk kembali ke Jakarta. Dan Jakarta akan semakin penuh ya. Nah, apakah ini ada kira-kira penyelesaian Pak agar Jakarta tidak terus bertambah penduduknya? Karena kan momen mudik ini menjadi momen yang meningkatkan kembali ya warga penduduk di Jakarta nih, Pak Rizalwan. Ya, menarik ya kalau kita bicara Jakarta sebagai magnet ekonomi ya. Betul. Pertama faktanya upah minimumnya tertinggi ya di Indonesia ya, di Jakarta. Kemudian semua orang percaya bahwa apapun yang kita lakukan di Jakarta jadi uang ya. Termasuk pelaku kriminal sebetulnya ya. Ya termasuk kriminalitas ya. Jadi gampang sekali melakukan kriminalitas di Jakarta karena korbannya banyak begitu. Ya ini satu permasalahan yang memang selalu muncul ya. Setelah Lebaran orang akhirnya kembali lagi ke Jakarta dan membawa keluarganya ya untuk bekerja. Saya kebetulan penelitian tesis saya dulu tentang pedagang bakso dan saya menemukan bahwa memang di kota Depok ini itu berkembang pesat itu karena memang mereka membawa keluarganya setelah mudik bawa lagi akhirnya ukurannya adalah satu bos gitu ya, satu juragan itu punya beberapa gerobak bakso ya untuk keliling di beberapa lokasi dan mereka itu biasanya menguasai teritorial ya, satu Depok misalnya, satu Jakarta Timur dan sebagainya. Nah, fenomena ini tentunya memang menjadi concern ya, menjadi perhatian. Bahkan dulu waktu gubernurnya Pak Ali Sadikin almarhum ya, itu beliau sempat menutup Jakarta ya supaya orang tidak masuk ke Jakarta. Ya, tapi saya kira sekarang sudah tidak mungkin dilakukan seperti itu ya. Nah, kita melihat beberapa tahun belakangan pemerintah Jakarta itu melakukan operasi justisi misalnya, ya melakukan razia, kemudian mengecek apakah dia punya identitas Jakarta atau tidak, ya terutama ke orang-orang yang menggelandang. Ya, karena bagi pemerintah Jakarta kalau dia mampu menyewa rumah, ya mungkin dia berhak tinggal di Jakarta. Ya, nah sekali lagi ini tidak bisa kita lakukan dengan cara melakukan penyekatan, melakukan pembatasan begitu ya. Jakarta harus menjadi kota terbuka, ya harus ada kompetisi secara ekonomi di situ, tapi juga harus tetap layak sebagai kota yang memanusiakan manusia, saya kira. Baik, nah masih membahas seputar operasi justisi. Ini di pintu-pintu masuk ya, darat, laut maupun udara. Apakah seperti harus ada checking dulu begitu ya, melakukan proses screening bagi tiap orang yang datang dari daerah agar ya mereka datang ke sini dengan tujuan tertentu, ada aktivitas yang jelas ya, kalau bisa meningkatkan kembali ekonomi yang ada di ibu kota. Ya. Ya, ini memang satu pilihan yang sulit ya, tapi harus dilakukan saya kira. Jadi operasi justisi itu bagian dari tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melindungi warga yang memang sudah ada di Jakarta begitu ya. Jadi kalau konteksnya adalah pendatang kemudian dia punya keahlian atau dia punya satu produk yang memang belum ada di Jakarta Raya ini, tentunya akan berguna kan untuk orang Jakarta. Itu tidak boleh kita cegah begitu. Jadi operasi justisi ini sebetulnya adalah upaya untuk tanda kutip menyaring ya. Ya, menyaring jangan sampai ada permasalahan dari daerah yang datang ke Jakarta. Jadi tadi kita tahu bahwa di Jakarta ini apapun bisa kita kerjakan, termasuk tindak kriminal. Ya, jangan sampai kita membiarkan ya pelaku-pelaku kriminal dari daerah datang ke Jakarta karena pemerintahnya tidak melakukan penyaringan, ya abai dengan situasi itu gitu. Tapi ada hal lain sebetulnya, opsi lain selain operasi justisi saya kira. Itu bisa dengan menghidupkan itu tadi ya, kontrol sosial di tingkat RT RW. Kan ada tulisan-tulisan yang sering kita lihat, tamu 2 kali 24 jam wajib lapor. Ya, saya kira ini bisa dihidupkan. Ini untuk melengkapi lah operasi justisi yang dilakukan pemerintah tadi. Kemudian masyarakat di tingkat akar rumput juga itu melakukan kontrol sosial sendiri ya terhadap para pendatang ini. Ya, nah seandainya memang dia datang kemudian tidak ada keahlian dan berkecenderungan untuk akhirnya melakukan hal-hal yang kurang baik, bahkan terorisme ya bisa jadi kan, dia datang ke sini dia tidak punya keahlian ya, dia punya misi tertentu ya, itu kan perlu dicegah oleh masyarakat itu sendiri ya. Jadi saling membantu lah ya pemerintah provinsi melakukan upaya operasi justisi, di tengah masyarakat juga RT RW saling melakukan kontrol sosial. Terakhir Pak Rizalwan, di Hari Raya Idul Fitri ini kita memang harus kembali ke fitrah ya, kembali
kembali suci, kembali ke nol. Apa pesan Pak Rizalwan bagi masyarakat luas dan pemirsa di rumah agar momen Idul Fitri ini memang menjadi momen untuk kita introspeksi, kembali menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya flexing ya, memamerkan apa yang kita bisa raih dengan berbagai macam hal yang kita punya begitu, mulai dari berbagai macam barang branded, kendaraan dan lain-lain. Tetapi benar-benar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kalau bisa ya bisa bermanfaat lah bagi sesama. Iya, iya. Ya, saya kira memang kuncinya adalah kembali ke fitrah tadi ya kalau dalam ajaran agamanya. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah menunjukkan rasa bersyukur. Ya, menunjukkan rasa bersyukur itu ya mungkin orang bisa menerjemahkannya dengan menunjukkan atau membagi sesuatu kepada orang lain. Tapi yang jauh lebih penting adalah menunjukkan rasa syukur kepada diri kita sendiri. Ya, bagaimana caranya agar kita itu hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Kalau kita bisa hadir di kampung halaman, ya hadirkan diri kita sebagai wujud rasa syukur. Itu yang paling penting. Dan ketika kita kembali, itu juga bentuk dari wujud rasa syukur kita. Dan kita akan bekerja keras ya untuk bisa mencapai Lebaran berikutnya dengan cara-cara yang lebih baik lagi gitu. Jadi lebih baik kita syukur itu artinya adalah tidak mencari satu kondisi di mana kita sulit ya. Mudik ini saya bisa bilang kita akan menghadapi kesulitan. Saya kan belum mudik juga nih ya. Artinya saya tidak memilih tidak mudik ya mungkin karena selain tidak punya kampung halaman kan sudah jadi orang sini ya. Tapi juga lebih baik daripada bermacet-macet ya. Itu kan namanya tidak mensyukuri bahwa seharusnya di hari fitri kita tuh bersama keluarga menikmati waktu bersama, bersenda gurau, bercengkrama dan sebagainya. Itulah bentuk syukur yang sebenarnya. Oke, jadi kuncinya adalah kita harus bisa mensyukuri apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Dan anugerah yang kita punya sebaiknya juga kita bisa berikan lagi agar bisa menjadi berkah juga bagi sesama. Betul. Terima kasih Pak Rizalwan telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak, Assalamualaikum, selamat Hari Raya Idul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.